Jika saya tahu bahwa Elvis Austin akan datang ke rumah saya untuk makan malam hari ini, aku akan pergi dengan koperku lebih awal. Elvis saat ini adalah nahkoda kelompok Austin, menonjol dalam kemampuan dan bujangan yang seksi dan memenuhi syarat. Bahkan ayah saya, seorang rubah tua yang telah di dunia bisnis selama bertahun-tahun, berbicara banyak tentang dia. Ketika datang ke Elvis, itu hanya pujian terus-menerus. Karena ini, dengan adanya Elvis, pria yang sempurna dan tanpa cacat ini, ayahku tak pernah menyetujui pacarku Jeff Barber. Untuk membuktikan bahwa penilaian saya benar dan Jeff dan aku benar-benar jatuh cinta dan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal materialistis seperti uang. Saya tidak menumpang mobil mewah, membawa tas tangan, atau mengenakan pakaian bermerek. Sekarang, dari kepala sampai kaki, aku hanya biasa dan polos. Jika bukan karena sahabatku, Sarah Austin, tiba-tiba menelepon dan mengatakan dia akan datang, aku pasti sudah siap naik bus sekolah dengan koperku. Isabella, aku mendengar bahwa Anda telah bekerja dengan pacar Anda lagi liburan musim panas ini. Ya. Selama liburan musim panas, saya bekerja sebagai kasir di sebuah toko. Sementara Jeff menemukan pekerjaan terjemahan karena nilai-nilainya yang baik. Ruang tamu, yang sudah tenang, menjadi lebih tenang karena kata-kata Sarah. Secara tidak sadar aku melihat Elvis duduk di sofa. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, tapi aku bisa melihat dengan jelas tangannya mengetik di keyboard. Isabella, kenapa kau menatap kakakku seperti itu? Dia bekerja dan tidak punya waktu untuk mendengarkan kami. Apa? Aku hanya melihat jari-jari Elvis berhenti. Bos, kita akan pergi ke sekolah. Oke. Suaranya sedingin orang itu. Saya mengambil barang-barang di pintu, menarik sahabat saya, dan pergi tanpa menyapa ayah saya. Sarah menolak untuk naik bus bersama saya dan bersikeras mengantar saya dengan mobil sport dinginnya. Biarkan aku turun di persimpangan dekat sekolah. Aku tahu. Aku tidak akan mengganggu Anda pada permainan menyamar Anda. Saya membuka pintu mobil, melambaikan tangan kepada Sarah saya, dan memberinya ciuman untuk mengucapkan terima kasih karena memberi saya tumpangan ke sekolah. Setibanya di gerbang sekolah, saya melihat teman-teman sekelas saya membawa ransel dan koper. Pada saat itulah saya sadar bahwa saya begitu terburu-buru sehingga saya hanya membawa koper dan melupakan ransel saya. Sungguh menyedihkan. Aku tidak ingin kembali dan melihat Elvis. Di bawah teriknya matahari, saya berjalan dengan tenang ke sudut yang teduh, mengambil telepon saya, dan bersiap membujuk ayah saya untuk meminta sopir untuk membawa ransel saya kepada saya. Mengumpulkan keberanian, sama seperti aku akan menelepon, aku melihat sosok akrab keluar dari mobil mewah keluar dari sudut mataku. Aku mendongak dan melihat dengan cermat, dan aku tercengang. Jeff turun dari Mercedes-Benz, yang harus biaya 2 atau 3 juta. Aku tidak mendengar bahwa Jeff punya teman yang kaya. Mungkinkah itu hitchhiker sebuah? Aku hendak naik dan bertanya, tapi detik berikutnya, aku melihat Jeff berlari ke sisi lain dan membuka pintu mobil dengan wajah cerah. Seorang wanita keluar dari mobil. Kemudian dia memeluk Jeff dengan pandangan malu-malu dan bersandar padanya. Omong-omong, aku sudah kencan Jeff selama setengah tahun, dan kami belum intim ini. Paling tidak, kita hanya berpegangan tangan. Sialan, aku telah ditipu? Pikiran yang tak terhitung berputar-putar dalam pikiranku. Demi Jeff, aku melepaskan identitasku sebagai gadis muda dari keluarga Carson dan menjadi bahan tertawaan di lingkungan sosialita. Aku tidak berharap Jeff menjadi semacam ini bajingan. Jeff, yang berada jauh, memeluk wanita itu dan membantunya dengan barang-barangnya, tampak sangat senang. Orang-orang di sekitar mereka melirik mereka dengan iri. Mungkin karena tatapan saya terlalu intens, Jeff menatapku sejenak. Matanya tenang, tanpa rasa bersalah, permintaan maaf, atau panik. Dia berjalan ke sekolah dengan wanita itu dan tidak punya niat untuk menjelaskan. Aku benar-benar ingin menghancurkan kepalanya dengan ponselku. Ketika saya baru saja akan bergegas, saya mendengar suara mengejek dari belakang. Isabella. Hah! Saya berbalik dan melihat Elvis berdiri tidak jauh di belakang saya. Aku panik. Sudah berapa lama dia di sini? Berapa banyak yang dia lihat? Elvis berjalan ke arahku langkah demi langkah, matanya penuh dengan hiburan.
Mengapa Anda menemukan pacar di tempat sampah? Sialan! Dia melihat semuanya. Ketika Elvis pergi, ada senyum misterius di wajahnya, dan dia tampak mengejek. Ketika aku melihat itu, aku hampir menghancurkan pegangan koper. Dia pasti menertawakanku. Setelah semua, ketika saya membuat taruhan dengan ayah saya, dia juga ada. Aku berbalik dan segera berjalan menuju sekolah tanpa penundaan. Aku harus mencari Jeff dan bertanya padanya. Saat aku turun, kulihat Jeff menungguku di sana. Aku bertemu Jeff setahun yang lalu ketika kami membantu teman sekelas selama sebuah pertemuan. Pada saat itu, saya tidak punya perasaan apapun untuk dia, tapi kemudian Jeff terus muncul di sekitar saya. Ia menyediakan tempat duduk untuk saya, membantu saya mendapatkan makanan di kafetaria, dan bahkan memberi saya sup panas dan penghangat selama masa haid. Akhirnya, aku memutuskan untuk bersama Jeff. Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, orang-orang di sekitar saya selalu menggunakan uang untuk memecahkan problem. Sudah lama sejak seseorang telah baik padaku seperti Jeff. Lalu, aku tergerak dan bertemu dengan Jeff. Sekarang aku ingin menampar diriku sendiri. Aku begitu dangkal untuk digerakkan oleh hal-hal ini. Ketika aku berdiri di depan Jeff, dia masih memiliki penampilan tenang dan tenang. Jeff, kau cukup baik. Apakah kau tidak takut tertangkap? Jeff menatapku dengan acuh tak acuh dan menghina, tanpa kasih sayang dan perhatian yang dalam seperti dulu. Isabella, kau tak perlu berkata seperti itu. Aku tidak mengerti cinta sebelumnya, tapi sekarang aku telah menemukan cinta sejati, jadi tentu saja aku harus mencarinya dengan berani. Cinta sejati? Aku tertawa seperti orang gila, hanya karena dia membiarkan Anda naik Mercedes-Benz. Mata Jeff berubah seolah-olah dia terkejut bahwa aku mengenali mobil itu. Aku benar-benar ingin menghancurkan kunci mobil mewahku di wajahnya. Kau salah. Ia tidak hanya membolehkan saya menumpang mobil mewah, tetapi ia juga memperkenalkan saya kepada kakak keduanya, yang memimpin kelompok Austin. Mobil mewah? Apa itu mobil mewah? Juga, saya ingat bahwa Elvis hanya punya satu adik perempuan, Sarah. Kapan dia punya satu lagi? Isabella, kita ditakdirkan menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Keluarga Wendy adalah sesuatu yang takkan pernah bisa kau pahami seumur hidupmu. Kau terlalu miskin. Ketika kau mengejarku, kau tidak mengatakan itu. Begitu aku selesai berbicara, mata Jeff menunjukkan sedikit kegelisahan. Isabella, kita bukan anak-anak lagi. Kita harus lebih dewasa. Saya juga seorang pria normal. Mendengar ini, aku ingat implikasi dari kata-kata Jeff selama acara sebelumnya. Apa kau tidur dengannya? Jeff tidak menjawab, juga tidak menyangkal. Oke, ekspresinya sudah menjawabku. Jeff, ingat, itu aku, Isabella Carson, yang memutuskanmu. Jika kau menyesalinya di masa depan, jangan kembali mencariku. Itu benar-benar sial. Aku benar-benar memperlakukan bajingan ini sebagai harta. Aku pasti buta. Dia tahu pemimpin kelompok Austin? Lihat betapa bangganya Jeff sekarang. Saat di asrama, aku menelepon Sarah. Apakah Anda yakin keluarga Anda hanya memiliki satu anak perempuan? Apa yang kau minta? Aku satu-satunya anak di keluargaku. Ada apa? Hari ini saya bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai adik dari Elvis. Dia juga simpanan Jeff. Apa-apaan ini? Jeff benar-benar berani untuk menipu pada Anda. Dia bahkan menemukan seorang gadis kaya dari keluarga Austin. Tunggu aku. Aku akan memeriksa latar belakang wanita itu. Apakah Anda ingat plat nomor? Ya. Saya akan mengirimkannya kepada Anda di WhatsApp. Aku ingin melihat siapa wanita itu. Selama periode ini, saya menerima telepon dari ayah saya tercinta. Nada suaranya jelas gembira, Isabella, selamat telah menyingkirkan bajingan itu. Ini harus Elvis yang mengatakan kepada ayah saya. Untuk merayakan perpisahanmu dengan bajingan itu, aku akan mentransfer uang saku untukmu. Gunakanlah sesukamu, dan jangan buat dirimu menderita. Ayah saya melambaikan tangannya dan langsung mentransfer ribuan dolar kepada saya. Perpisahan ini tampaknya tidak buruk. Sarah juga sangat membantu. Dia menemukan mobil itu,
yang memang milik keluarganya. Itu hanya meminjam kepada juru masak beberapa waktu yang lalu. Sarah tidak menemukan apa-apa tentang wanita itu, tapi dia yakin dia pasti tidak memiliki hubungan dengan keluarga Austin. Berbaring di tempat tidur dan bermain dengan telepon, saya memiliki perasaan yang tak terlukiskan dalam hati saya. Itu bukan karena aku sedih. Aku hanya merasa konyol. Aku benar-benar bertengkar dengan keluarga saya karena Jeff. Aku pasti buta. Memikirkan kata-kata ejekan Elvis, saya tidak bisa tidur bahkan lebih, dan saya mengalami insomnia sepanjang malam. Selama aku menutup mata, wajah Elvis muncul. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, dengan lingkaran gelap yang pekat di bawah mata saya, kelopak mata saya terus bergerak-gerak. Aku punya firasat buruk. Tepat ketika saya duduk dari tempat tidur, saya melihat teman sekamar saya datang ke asrama dengan setumpuk bahan di tangannya. "Isabella, kenapa kau belum bangun?" Teman sekamar saya tampak terkejut. "Kenapa aku tidak bisa tidur? Itu masih pagi, bahkan belum tengah hari. Apakah kamu tidak mencari magang?" "Oh, aku ingat. Itu tahun lalu, dan semua orang sedang mencari calon pekerja. Apakah Anda menemukan satu?" "Tidak, itu tidak mudah. Saya telah mengirimkan banyak surat lamaran dan telah menghadiri banyak wawancara, tetapi tidak ada satu pun yang cocok." Teman sekamar saya tampak kecewa. "Jika kami tidak putus, saya mungkin akan mengkhawatirkan tentang magang juga. Sekarang, ayahku ada di sana. Dia pasti akan membantuku. Aku berharap aku bisa bergabung dengan grup Austin. Tidak peduli di mana aku pergi, aku selalu bisa berhubungan dengan Elvis." "Kenapa kau harus bergabung dengan grup Austin? Ada perusahaan baik lainnya juga. Seperti perusahaan keluargaku." Teman sekamar saya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Austin Group yang terbaik dari yang terbaik, terutama Mr. Austin. Dia muda, mampu, dan memiliki pikiran bisnis. Dia pasti bujangan top." Melihat ekspresi mabuk teman sekamarku, aku benar-benar tidak tahan untuk menghancurkan ilusinya. Saya mendengar bahwa Mr. Austin juga akan menjadi lebih dari 30. Apakah itu mudah? Usia ini adalah waktu yang paling mempesona. Yah, memang benar bahwa Elvis memang terlihat cukup tampan. Pada saat ini, dering telepon mengganggu percakapan kami. "Ayah, kenapa kau meneleponku lagi? Apakah Anda mencoba untuk mengejek saya?" "Tidak, aku sangat mencintaimu. Bagaimana aku bisa mengejekmu? Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah menemukan pekerjaan magang untuk Anda. Kali ini, aku sudah berusaha keras untuk pekerjaanmu, bahkan mengorbankan reputasiku. Aku hanya berpikir meminta ayah untuk membantuku mencari pekerjaan, dan dia sudah melakukannya. Terima kasih, ayah. Saya akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Anda. Anda bekerja di perusahaan Elvis, jadi saya bisa yakin. Belajarlah sebanyak mungkin." "Apa? Ayah saya menemukan pekerjaan di perusahaan Elvis bagi saya? Baiklah. Aku harus pergi ke pertemuan sekarang. Ingatlah untuk pergi ke Elvis, keluarga untuk pendaftaran besok." Suara bip dari ponsel saya bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. Sebelum saya bahkan meratapi nasib saya yang menyedihkan, saya mendengar teman sekamar saya berteriak, "Isabella, pacar Anda Jeff menakjubkan. Dia benar-benar dapat magang di Austin Group." "Apa? Dari mana kau mendengar berita itu?" Teman sekamar saya menatap saya dengan kaget. "Tidakkah kamu tahu? Dia memposting di Instagram." "Aku tidak tahu. Kami putus. Jeff benar-benar unfriended saya. Dia sangat cepat. Tapi itu hanya kebetulan bahwa kita akan menjadi rekan kerja mulai besok. Aku melihat masa depan kehidupan magang." Di malam hari, saya pergi makan malam dengan Sarah dan memberitahunya tentang pergi bekerja di perusahaan keluarganya besok. "Isabella, kenapa kau begitu putus asa mengikuti jejakku?" "Apa?" Kemudian, Sarah mengajukan pengaduan selama 1 jam. Itu membuatku bingung. "Apakah kamu sudah pergi ke perusahaan keluargamu untuk magang? Anda digunakan untuk hanya peduli tentang itu pacar bajingan dalam hati Anda. Kau tak pernah peduli padaku." Aku tak bisa membantahnya.
Saya pikir itu harus bahwa Sarah tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan kerja dan dilebih-lebihkan terlalu banyak. Agar tidak mengecilkan hatinya dan memberikan kompensasi kepadanya, saya membelikan 2 tas yang telah lama ia cari-cari. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, saya mengenakan pakaian yang baru saya beli. Aku mengambil tas baruku, mengendarai Aston Martin baruku, dan langsung menuju Austin Group. Omong-omong, meskipun ini adalah perusahaan keluarga Sarah, itu adalah pertama kalinya saya datang ke sini. Melihat bangunan indah di depan saya terdiam. Sekarang saya setuju dengan apa yang dikatakan teman sekamar saya. Keluarga Carson memang sedikit lebih rendah dari kelompok Austin, hanya sedikit. Aku berjalan ke gerbang dan pergi ke meja depan untuk melaporkan namaku. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku, tapi aku merasa dia menjadi lebih sopan setelah mendengar namaku. Nona Carson, tunggu sebentar. Oke. Resepsionis itu menelepon, dan tak lama kemudian seseorang datang untuk menjemput saya. Apa pemagang diperlakukan begitu baik sekarang? Apakah ada seseorang khusus di sini untuk menjemput mereka? Aku melihat dan merasa seperti jiwaku akan meninggalkan tubuhku. Mengapa magang rendah seperti saya membutuhkan asisten Elvis untuk menjemputku? Ayah, apa jenis pekerjaan yang Anda temukan untuk saya? Aku mengikuti asisten Dave ke lift, dan hatiku masih berdebar dengan kegelisahan. Melihat lift naik, kegelisahan batinku mencapai puncaknya. Ayah saya benar-benar pergi terlalu jauh bagi saya. Tentu saja, aku mengikuti Dave ke kantor presiden. Di balik pintu yang berat itu datanglah suara Elvis yang dingin. Sarah, ini adalah apa yang telah Anda lakukan dalam 2 hari. Bahkan kucing yang Anda besarkan dapat berbuat lebih baik daripada Anda. Detik berikutnya, aku mendengar suara Sarah tersedak. Kau terlalu ketat. Aku akan memberitahu Mama bahwa kamu menindas aku. Kemudian, Sarah berlari melewatiku. Dia menangis begitu serius sampai dia bahkan tidak melihatku berdiri di depannya. Aku sangat takut, aku bahkan tidak bisa menggerakkan kakiku. Elvis bahkan sangat kejam kepada adiknya. Bisakah aku bertahan magang? Nona Carson, Austin memintamu untuk masuk. Apakah aku masih perlu bertemu langsung dengannya? Aku tidak keberatan orang lain menugaskanku bekerja. Kakiku lemah dan aku tidak bisa berjalan. Ketika saya memasuki kantor, saya melihat Elvis tidak bahagia. Dia tampak sangat marah karena Sarah. Tapi itu pertama kalinya aku melihat Elvis memakai kacamata. Dia tampak sedikit seperti halus dan tampan. Sementara saya dalam keadaan linglung, Elvis berjalan menghampiri saya, sosok tingginya menyelimuti saya sepenuhnya. Senyum tipis muncul di wajah Elvis, dan dia menatap langsung ke arahku. Karena ayahmu mempercayakan Anda kepada saya pasti akan mengajar Anda dengan baik. Dalam waktu kurang dari 15 menit, saya diusir oleh Elvis. Ia meminta Dave untuk membawa saya ke Departemen SDM untuk menangani berbagai prosedur dan juga untuk membiasakan saya dengan pekerjaan saya yang akan datang. Ketika saya berjalan ke meja saya benar-benar tercengang. Kenapa mejaku menghadap ke kantor Elvis? Jika pintu terbuka, selama Elvis melihat ke atas, dia bisa melihat saya. Aku benar-benar ingin menangis. Menurut teman sekamar saya, ruang teh dan kamar kecil adalah tempat yang paling populer untuk gosip di perusahaan. Jadi, selama istirahat makan siang, aku sengaja bersembunyi di sudut ruang teh di bawah. Memang, hanya dalam waktu 10 menit, orang-orang mulai berdatangan satu demi satu ke ruang teh. Mr. Austin menjadi lebih dan lebih sengit. Saya mendengar bahwa dia menolak semua rencana dari Departemen Perencanaan hari ini dan memarahi mereka dengan buruk. Dikatakan bahwa bahkan adiknya sendiri dimarahi sampai menangis. Ini sangat menakutkan. Setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, saya meringkas intinya. Elvis sangat ketat dan sengit. Aku menjadi lebih panik. Memikirkan masa depan, saya ingin menangis. Untungnya, hari pertama berakhir dengan lancar. Ketika saya kembali ke asrama pada malam hari, teman sekamar saya masih bekerja lembur dan belum kembali. Setelah seharian mengalami gangguan mental, saya sekarang bersantai dan merasa sangat lelah. Setelah mengambil napas dalam-dalam kopi, saya mengambil telepon saya, berpikir bahwa Sarah seharusnya sudah tenang sekarang. Tanpa ragu,
Aku langsung memutar telepon. Sarah, apakah Anda ingin makan steak? Aku akan memperlakukanmu. Sarah tidak menjawab. Apa dia masih sedih karena tidak bisa bicara? Aku masih harus pergi membeli tas. Oke, saya akan menemani Anda, tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Selama Sarah ingin membeli tas, semuanya baik-baik saja. Meskipun sangat lelah, saya masih harus bangun dan menemani sahabat saya. Pada hari kedua magang, kecepatannya lebih cepat daripada hari pertama. Jika aku sedikit santai, dokumen-dokumen di atas meja akan menumpuk. Sepanjang pagi, saya bahkan tidak punya waktu untuk minum air, dan saya terus berurusan dengan berbagai dokumen. Ketika aku tidak bisa mengerti, aku harus meminta bantuan Dev, tapi dia juga sangat sibuk. Saat aku menggila, telepon internal berdering. Masuklah. Apa Elvis ingin aku datang untuk? Aku sadar melihat ke atas, tapi aku tidak bisa melihat Elvis, karena pintu tertutup. Aku harus masuk dengan jujur. Ketika saya berada di kantor, Elvis bahkan tidak mengangkat kepalanya sementara jari-jarinya terus mengetik keyboard. Isabella, kau di sini untuk magang, bukan untuk bermain di rumah ini. Aku benar-benar tercengang. Maaf, Mr. Austin, masih ada beberapa hal yang saya tidak tahu. Melihat Elvis mengangkat alisnya, saya gugup, takut bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang kasar dan menghina. Aku akan pergi meminta Dev segera. Sebelum dia dimarahi, aku bicara dulu. Segera setelah saya mengatakan bahwa Elvis menjadi lebih bahagia. Aku mempekerjakannya dengan gaji tinggi untuk bekerja, bukan untuk menjawab pertanyaanmu. Itu terlalu sulit. Bisakah aku menyerah dan mengundurkan diri untuk pulang sekarang? Setelah lama diam, Elvis berbicara. Dia berkata, karena saya berjanji kepada ayah Anda untuk mengajar Anda dengan baik, Anda dapat bertanya langsung kepada saya jika Anda tidak memahami apapun di masa depan. Dia tidak terus memarahi saya. Oke, Mr. Austin, maka aku akan pergi keluar. Setelah pergi keluar, saya beres apa yang saya tidak tahu dan bertanya kepada Elvis satu persatu. Sinar matahari bersinar melalui jendela Perancis di punggung Elvis. Aku harus mengakui bahwa wajah dan sosok Elvis benar-benar luar biasa. Dengan bimbingan Elvis, aku dengan cepat menyelesaikan pekerjaanku dan pada dasarnya bisa menyelesaikannya secara mandiri. Secara tidak sadar, aku telah magang selama seminggu. Sekarang, saya merasa bahwa gosip yang saya dengar dari rekan-rekan adalah sedikit menyimpang. Elvis sebenarnya tidak buruk. Setelah seminggu bergaul, saya benar-benar mengubah pandangan saya tentang Elvis. Dia jelas orang yang baik, mampu, dan tampan. Rumor benar-benar tidak dapat diandalkan. Anda harus bergaul dengan seseorang secara pribadi untuk mengetahui orang seperti apa dia. Sekarang saya mengerti mengapa ayah saya sangat memuji Elvis. Sangat jarang untuk dapat meninggalkan pekerjaan tepat waktu hari ini. Sayangnya, aku bertemu Jeff di tempat parkir perusahaan. Tapi hari ini, tidak ada Mercedes-Benz, tapi Porsche. Mobil ini tampak akrab. Apa kau juga magang di Austin Group? Jeff menatapku dengan kecurigaan. Apa? Kau bisa datang ke grup Austin, tapi aku tidak bisa. Kebetulan mobilku diparkir di sebelah mobil mereka. Ketika aku mengeluarkan kunci mobil untuk membukanya, wajah Jeff mulai terlihat aneh. Isabella, aku tak berharap kau datang ke kelompok Austin untuk membeliku. Anda bahkan mengenakan pakaian bermerek palsu, membawa tas palsu, dan menyewa mobil. Melihat wajah menjijikkan Jeff, aku benar-benar ingin menamparnya. Ada apa dengan matamu? Segala sesuatu pada saya adalah asli, termasuk mobil. Kau benar-benar tak punya selera. Anda harus Jeff mantan pacar, kan? Jeff dengan ramah mengingatkan Anda, tetapi Anda berbalik dan menyalahkan dia. Jika wanita itu tidak berbicara, aku akan melupakan dia. Menurut Jeff, grup Austin dibuka oleh saudara keduamu, kan? Aku melihat wanita dengan ekspresi jenaka. Ya, ada apa? Sekarang Anda tahu untuk takut identitas saya. Siapa namamu? Mengapa aku harus memberitahumu? Mata gadis itu jelas sedikit membingungkan. Saya ingat keluarga Austin hanya memiliki satu anak perempuan, dan dia tidak terlihat seperti Anda. Memanfaatkan ketidakmenarik perhatian mereka,
Diam-diam saya mengambil foto wanita itu dan mobil di belakangnya dengan ponsel saya. Begitu aku duduk di mobil, aku mengirim foto ke Sarah. Tidak lama setelah itu, saya menerima telepon dari Sarah. Bagaimana Anda mengambil foto mobil ayah saya? Dan siapa wanita itu? Foto ini diambil di tempat parkir di Austin Group, dan menurut wanita itu, dia adalah adik Elvis. Apa? Biar kutanya ayahku. Sarah menutup telepon dengan tidak sabar. Bahkan sebelum saya kembali ke asrama, saya menerima telepon lain dari Sarah. Isabella, ayahku meminjamkannya pada pengasuh kami beberapa waktu lalu. Menurut ayah saya, wanita itu tampaknya telah mengunjungi pengasuh kami beberapa kali dan tampaknya menjadi keponakannya. Keponakan pengasuh Anda? Itu menarik. Dia adalah gadis kaya yang disebutkan oleh Jeff. Dia adalah wanita bahwa Jeff berselingkuh pada Anda dengan... Tunggu saja. Aku pasti akan mengatur acara yang bagus untuk mengeksposnya. Mungkin aku telah ke kantor Elvis terlalu sering, dan rumor secara bertahap tersebar di perusahaan. Aku cukup beruntung untuk mendengar itu sekali di kamar mandi. Mereka mengatakan bahwa aku harus merayu Elvis dan menunggu untuk menjadi kekasihnya. Pada awalnya, aku tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa setelah beberapa saat, rumor akan mereda. Secara tak terduga, tidak hanya tidak mati, tetapi menjadi semakin populer. Aku terisolasi dan menjadi target. Di masa lalu, setidaknya 1 atau 2 rekan akan makan siang dengan saya. Sekarang, dimanapun aku duduk, tidak ada seorang pun di sekitar. Mereka hanya berbisik satu sama lain dengan mata penuh kebencian ke arahku. Ada apa? Apakah aku virus? Tidak hanya itu, mereka bahkan membuat hal-hal sulit bagi saya di tempat kerja, yang benar-benar keterlaluan. Setelah bekerja di malam hari, saya merasa tertekan dan siap untuk curhat dengan Sarah. Aku mendengar suara familiar di belakangku. Isabella. Aku akhirnya bertemu Jeff di perusahaan. Tak heran aku tak pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya seorang pemagang biasa, dan saya bekerja di kantor presiden. Kami bukan tingkat yang sama-sama sekali, jadi itu normal untuk tidak bertemu satu sama lain. Ketika aku melamun, Jeff menangkapku. Kali ini dia sendirian. Apakah itu benar-benar kamu? Apakah Anda benar-benar bekerja di sini? Hanya Anda bisa datang untuk bekerja, dan orang lain tidak bisa, kan? Isabella, kami sudah putus. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau mendapat pekerjaan di Austin Group, aku harap kau tidak punya ilusi. Kita tidak bisa kembali bersama-sama. Aku benar-benar tidak menyadari sebelumnya bahwa Jeff gila. Jeff, kenapa kau tidak pergi ke rumah sakit ketika kau punya waktu dan menemui ahli saraf? Aku membalas tanpa sopan santun. Wajah Jeff segera menjadi gelap. Isabella, jangan berpikir untuk menggunakan cara yang salah. Kau tak boleh menggoda adik pacarku. Dia tidak akan tertarik pada Anda. Kedengarannya seperti Elvis sudah menjadi saudara iparnya. Saya berupaya menahan diri agar tidak tertawa keras-keras. Aku hampir lupa bahwa pacarmu dari keluarga Austin. Mengapa dia tidak mengatur posisi yang baik untuk Anda? Ekspresi Jeff agak tidak wajar. Kami adalah cinta sejati. Bagaimana aku bisa membiarkan dia mengambil pintu belakang untuk saya? Saya akan mengandalkan upaya saya sendiri. Aku tidak berpikir itu tentang cinta sejati atau bukan, tapi dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Jeff mungkin telah menyebutkannya kepada pacarnya, tapi tidak berhasil. Aku benar-benar melihat ke depan untuk pembangunan ke depan. Maka aku berharap kau dan pacarmu akan bersama selamanya? Setelah itu, aku tidak bertemu Jeff di Austin Group lagi. Rumor antara saya dan Elvis yang mendapatkan lebih dan lebih keterlaluan. Jika mereka mengasingkanku, aku akan pergi dengan caraku sendiri. Setelah semua, kami hanya mengenal satu sama lain selama beberapa hari dan kami tidak begitu akrab. Aku bahkan tidak repot-repot pergi ke kantin perusahaan lagi. Aku baru saja menyuruh supirku mengantar makanan setiap hari. Semakin mereka menargetkan saya, semakin sulit saya akan bekerja untuk menunjukkan kepada mereka. Daripada langsung mengirim dokumen ke bawah, saya hanya membuat panggilan telepon dan meminta mereka datang dan mendapatkan dokumen. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka bisa pergi ke depan dan melaporkan saya. Percaya atau tidak,
seseorang benar-benar pergi ke atasan untuk melaporkan saya. Isabella, datanglah ke kantor. Saya tidak menyangka bahwa Anda bahkan akan belajar untuk menindas orang lain dengan kekuatan Anda. Tahukah kamu berapa banyak orang yang mengeluh tentang kamu? Jelas ada solusi yang lebih baik untuk masalah ini yang tidak akan menghasilkan keluhan atau masalah di masa depan untuk Anda. Apa? Mungkin dia hanya menggodaku. Mungkinkah dia tertarik pada aku? Aku mendongak dan Elvis menatapku. Pada saat itu, mata kami bertemu dan tatapan mendalam Elvis sepertinya membuatku tertarik. Akhirnya, saya melarikan diri dari kantor seolah ada binatang buas yang mengejar saya. Aku duduk di mejaku untuk waktu yang lama, hatiku masih berdebar. Mungkin itu karena Elvis terang-terangan favoritisme. Mereka rekan yang digunakan untuk menargetkan saya benar-benar mulai mendekati saya dan menyanjung saya. Kecepatan perubahan mereka benar-benar menakjubkan. Ketika masih ada setengah bulan sebelum kami menjadi anggota penuh, perusahaan itu menugasi kami beberapa pemagang sebuah proyek untuk menguji kemampuan kami. Karena ini, aku bertemu Jeff lagi. Selama penyelesaian proyek, Jeff sengaja mengungkapkan hubungannya dengan Elvis. Secara bertahap, mereka magang berputar di sekitar Jeff. Melihat Jeff tidak mengikutkanku, mereka juga tidak mengikutkanku dalam diskusi tanpa memberitahuku. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya ingin aku gagal magang. Akhirnya, hari presentasi proyek telah tiba. Di ruang konferensi yang luas, banyak eksekutif tingkat tinggi datang, dan suasananya tegang. Saya bekerja dengan mereka untuk mempersiapkan, hanya untuk mengetahui bahwa itu sudah diputuskan dengan suara bulat bahwa Jeff akan menyajikan hasilnya. Niatnya benar-benar terlalu jelas. Aku terlalu malas untuk mengekspos dirinya. Kami tidak berharap bahwa Elvis dan Sarah juga akan datang. Saat mereka masuk, ruang konferensi menjadi hening, hanya Sarah yang mengedipkan mata padaku di sana, memberiku sinyal untuk melihat teleponku. Isabella, hari ini aku akan menunjukkan pertunjukan yang bagus. Elvis duduk dengan Sarah, dan yang senior segera memberi tanda bahwa demonstrasi bisa dimulai. Jeff berjalan dengan percaya diri ke atas, tampak penuh harap pada Elvis selama proses. Namun, Elvis bahkan tidak memberikan pandangan. Aku bersembunyi di balik dokumen dan hampir tertawa terbahak-bahak. Tak disangka-sangka, Jeff berbicara dengan ragu dan tidak bisa mengutarakan diri dengan lancar. Alis Elvis berkerut, dan dia langsung membanting dokumen di tangannya di atas meja. Apa ini hasil dari magang di Austin Group? Beberapa mahasiswa magang dan Jeff langsung berubah menjadi merah. Saya menarik napas dalam-dalam dan berdiri di bawah tatapan orang lain yang menyelidik. Mr. Austin, tolong beri kami kesempatan lagi. Saya menyerahkan file di tangan saya kepada Elvis. Sarah menarik lengan Elvis, dan setelah beberapa saat, Elvis mengambil file. Pada saat yang kritis, Sarah masih dapat diandalkan. Di mata semua orang yang terkejut, aku memulai pidatoku. Di bagian akhir, terdengar tepuk tangan di ruang pertemuan. Aku tahu aku berhasil. Ketika Elvis meninggalkan ruang pertemuan, ada sedikit penghargaan dalam pandangannya terhadap saya. Isabella, kau luar biasa. Karena tidak bisa menahan diri, Sarah memeluk saya dan menggenggam tangan Elvis. Better, let me tell you. Sebelum Sarah selesai berbicara, Jeff datang dengan tatapan menyanjung. Dia disebut Elvis, saudara, halo, saya pacar kakakmu. Aku tidak berharap bahwa Jeff akan mengaku terlebih dahulu sebelum Sarah terkena dia. Sarah, kapan kau mulai berkencan dengan pacar? Kenapa aku tidak tahu? Elvis melihat Jeff dengan wajah jijik. Saudara, jangan salah saya. Aku tidak tahu bajingan ini. Jeff tampak malu. Ini Wendy. Aku pacar Wendy. Aku hanya punya satu adik, Sarah. Saya tidak tahu Wendy yang Anda sebutkan. Elvis dengan tidak sabar berjalan keluar dari ruang pertemuan. Jeff, meskipun ini Wendy juga memiliki nama panggilan Austin, dia tidak memiliki hubungan darah dengan kami. Sebenarnya, dia harus menjadi keponakan pengasuh kami. Mobil yang kau kendarai dipinjamkan padanya, tapi sudah diambil kembali. Juga, Isabella, sahabat saya, adalah generasi kedua kaya, satu-satunya wanita muda di keluarga Carson. Sarah menarikku keluar dari ruang pertemuan,
meninggalkan Jeff yang tercengang. Ketika aku meninggalkan kerja, aku bertemu Jeff dan pacar barunya di pintu. Keduanya tampaknya telah berjuang, dan mata wanita itu penuh rasa bersalah. Tanpa ragu, saya berjalan ke sana dan menambahkan bahan bakar pada api. Aku suka melakukan itu. Jeff, kau tidak mengendarai Porsche hari ini. Wajah Jeff menjadi pucat, dan wanita itu tampak lebih bersalah. Tampaknya Jeff tidak memberitahunya tentang insiden ruang pertemuan dan masih berharap. Aku mendengar nama saudara kedua Anda adalah Austin, dan dia bekerja di sini. Tanpa mengatakan langsung, saya menunjuk jari saya ke atas. Wanita itu gemetar seolah-olah aku mengganggunya. Itu benar-benar membosankan. Aku melewati mereka. Di depan mereka, aku duduk di mobil olahraga Sarah. Aku tidak melihat bahwa Jeff telah menatapku untuk waktu yang lama. Dia layak untuk ditipu. Sarah melihatnya dengan tatapan penuh kebencian di wajahnya. Ketika makan, Sarah menatap saya dengan kagum. Saya tidak berharap bahwa Anda akan bertahan begitu lama di bawah kendali Elvis. Katakan padaku, apakah dia membuatmu menangis? Melihat penampilan Sarah yang bersemangat, aku tidak tahu bagaimana mengatakan padanya. Tidak hanya Elvis tidak memarahi saya, tapi dia juga mengajari saya banyak. Sarah duduk dengan gembira di samping saya ketika melihat bahwa selama ini saya diam saja. Bagaimana dengan mengambil jalan pintas? Apakah ada hal yang baik? Ceritakan lebih banyak. Ambil Elvis dan menjadi pacarnya, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku benar-benar tidak bisa. Aku mendorong Sarah pergi dengan jijik. Jangan bercanda tentang aku. Maaf, aku tidak cukup beruntung untuk menjadi kakak iparmu. Sarah cemberut. Elvis itu tampan, memiliki sosok yang baik, dan memiliki uang. Semua orang bergegas untuk dia. Saya rasa Anda bisa mengantre karena Anda adalah sahabat terbaik saya. Terima kasih, ayo, dan makan lebih banyak. Malam itu, aku tidak menderita insomnia, tapi aku bermimpi sepanjang malam. Dalam mimpi, itu semua Elvis. Elvis menatapku dengan penuh kasih sayang dan meminta saya untuk menjadi pacarnya. Aku dengan senang hati setuju. Karena itu, saya tidak berani menatap langsung Elvis ketika saya sedang bekerja. Ketika saya melihatnya, saya memikirkan cara Elvis meminta saya untuk menjadi pacarnya dalam mimpi saya. Elvis juga melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan saya dan menatap langsung pada saya ketika saya pergi untuk memberikan dokumen. Ada apa denganmu hari ini? Tak bisakah kau menatapku? Tidak ada. Emer Austin, jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Di mana aku akan berani mengatakan bahwa aku berpikir tentang dia? Sebelum Elvis bisa mengatakan apa-apa, aku berbalik dan ingin pergi. Aku tidak berharap untuk menjadi langkah terlambat. Elvis terus menekan saya sampai punggung saya adalah dinding. Aroma laki-laki dibor ke hidungku, membuat wajahku menyiram dengan panas. Dalam linglung saya, Elvis meletakkan tangannya di dahi saya. Suhu tubuhmu normal. Mengapa wajahmu begitu merah? Aku tidak demam sejak awal. Saya memandang ke atas dan melihat wajah Elvis di depan mata saya, dengan emosi yang tak terlihat berputar-putar di matanya. Jangan datang ke dalam mimpiku. Aku tidak akan setuju untuk menjadi pacarmu. Dalam panas saat itu, saya berseru keluar. Dalam sekejap, rasanya seperti waktu telah berhenti. Menyadari apa yang saya katakan, saya mendorong Elvis pergi dan berlari keluar secepat mungkin. Pada saat gerbang ditutup, aku seperti mendengar tawa di dalam. Aku kehilangan muka hari ini. Setelah hari itu, ada perubahan halus antara aku dan Elvis. Setiap kali saya melihat Elvis, saya selalu memiliki perasaan aneh dalam hati saya, tapi saya tidak yakin apa itu. Karena aku tidak bisa memahaminya, aku hanya tidak memikirkannya. Tak lama kemudian, kami datang ke hari manakala keputusan untuk menjadi karyawan tetap diumumkan. Meskipun saya mengambil pintu belakang untuk menjadi magang, saya masih gugup. Segera, bagian HRD memberitahu kami berita, dan aku menang. Wajah Jeff berubah pucat. Nona Carson, Emer Austin mengatakan bahwa jika Anda mau, Anda bisa datang ke kelompok Austin kapan saja. Setelah Manager HR selesai bicara, dia langsung pergi.
Tak lama kemudian, hanya tinggal aku dan Jeff di ruang pertemuan. Dia menatap saya dengan penuh perhatian, seolah-olah dia menginginkan jawaban. Sebenarnya, kamu sudah mempercayai apa yang Sarah katakan terakhir kali, tetapi kamu tidak mau menghadapinya. Jeff terus melangkah mundur sampai ia jatuh ke tanah, tampaknya tidak percaya fakta ini. Ternyata memukul seseorang adalah hal yang paling memuaskan. Ngomong-ngomong, sekarang aku akan kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Aku bahkan tidak peduli dengan pekerjaan di kelompok Austin yang kalian semua perjuangkan. Saya dengan yakin membuka pintu ruang perhimpunan dan keluar. Ketika saya kembali ke kantor, Elvis sudah menunggu saya di meja saya. Saya menghentikan langkah kaki saya dan menyaksikan Elvis berjalan ke arah saya. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan magang Anda. Terima kasih. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan. Ini bukan saatnya untuk pulang kerja, bukan? Aku berkata tanpa berpikir. Selama kau mau, seluruh kelompok Austin bisa menuruti perintahmu. Apa ini sebuah pengakuan padaku? Pada saat saya kembali ke indera saya, Elvis sudah memegang tangan saya dan berjalan ke lift. Aku melihat ekspresi aneh di mata rekanku di luar lift. Ada gosip lain saat aku pergi. Aku sangat gugup saat makan karena suasana di restoran ini sedikit berbeda. Ketika Elvis menurunkan saya di pintu rumah saya, aku akan keluar dari mobil. Isabella, aku serius. Pikirkan baik-baik. Aku tahu, kau mungkin hanya memiliki sedikit rasa suka padaku dalam hatimu sekarang, tapi tidak apa-apa. Itu sudah cukup. Wajahku memerah lagi. Bagaimana Elvis begitu baik di menggoda? Dengan tatapan penuh gairah Elvis, aku membuka pintu mobil dan kabur. Di kamar tidur, aku melihat mobil menjauh, menutupi detak jantungku, tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Segera setelah aku sadar, aku segera mengirim pesan kepada Sarah di WhatsApp. Segera setelah itu, saya menerima pemboman pesan dari Sarah di WhatsApp. Aku sudah bilang kalau kau akan menjadi kakak iparku. Segera sepakati dengan dia, sehingga kita dapat menghabiskan uangnya dan membeli segalanya. Ini sangat memuaskan. Dia memang sahabatku. Pada malam hari, aku punya mimpi lain, dan ada beberapa adegan yang tidak pantas dalam mimpi malam ini. Setelah magang berakhir, aku sibuk dengan masalah kelulusan. Upacara kelulusan juga datang sesuai jadwal. Pada hari itu, ayah saya membatalkan jadwalnya selama 1 hari dan datang ke upacara wisuda saya dengan Bugatti yang mencolok. Ketika ayah saya memberikan pidato, Sarah juga datang, tapi Elvis tidak datang. Sayang adik ipar, mengapa kau begitu linglung? Menghadapi tatapan menggoda Sarah, aku benar-benar ingin melemparkan bunga di tanganku padanya. Ketika ayah saya menyebut saya, semua orang yang mengenal saya terkejut, dan mata Jeff dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Setelah upacara kelulusan, ayah saya dan Sarah menarik saya ke samping dan mengatakan mereka ingin merayakan untuk saya. Aku tidak berpikir banyak dan hanya mengikuti mereka. Di luar dugaan, restoran yang mereka pilih tampak cukup bagus. Tidak ada orang di dalam restoran, tetapi jelas telah didekorasi. Saat aku berbalik, Sarah dan ayahku menghilang. Lampu-lampu itu tiba-tiba dimatikan, dan lampu-lampu kecil menyala di sekeliling saya. Dalam pandangan saya, sosok tinggi dan tampan perlahan berjalan ke arah saya. Itu Elvis. Apa dia menungguku di sini? Sarah mengatakan bahwa pengakuan saat ini harus memiliki rasa upacara. Elvis tampak sedikit gugup. Kau mungkin bertanya-tanya mengapa aku memilih tempat ini. Sebenarnya, ini adalah di mana saya pertama kali bertemu Anda. Apa? Aku tidak ingat. Dengan pengingat Elvis, aku ingat bahwa aku dibawa ke sini oleh Sarah. Waktu itu, aku pikir kamu lucu banget waktu makan. Kemudian, Sarah juga bercerita tentang Anda. Pada saat itu, aku tidak tahu bahwa kau sudah secara bertahap menyusup ke dalam hidupku. Pada saat saya menyadarinya, Anda sudah ada di sini bersama saya. Elvis memegang tanganku dan meletakkannya di dadanya. Isabella, maukah kau menjadi pacarku? Sangat sulit untuk tidak dipindahkan. Aku mengangguk. Detik berikutnya, saya tertarik ke pelukan Elvis. Pada saat itu, lampu di restoran menyala, dan aku melihat banyak orang,
Bahkan ayahku bertepuk tangan di sana, dengan air mata di matanya. Setelah selesai makan, di pintu masuk restoran, aku tiba-tiba bertemu Jeff. Jeff melihat saya dan datang. Isabella, kebetulan sekali. Dia sangat tak tahu malu. Ia tahu bahwa saya punya uang sekarang, sehingga cara ia memperlakukan saya pun berubah. Sarah mencemooh, hari ini Anda tidak datang dengan pacar Anda yang dulu memberi Anda tumpangan dengan mobil mewah. Wajah Jeff segera menjadi gelap. Tampaknya mereka berdua mungkin sudah putus. Tiba-tiba, penampilan Jeff menjadi penuh kasih sayang. Isabella, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Saya putus dengannya, dan kami bisa memulai lagi dari awal. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Baru saja saya akan berbicara, Elvis berjalan dan mengambil tangan saya langsung. Apa? Apakah Anda secara terbuka mencoba untuk mencuri pacar saya? Jeff langsung kempis dan berjalan pergi dengan sedih. Ayah saya dan Sarah keduanya pergi dengan bijaksana, meninggalkan hanya aku dan Elvis. Setelah kami tiba di rumah saya, ketika saya hendak membuka pintu mobil, saya mendengar suara itu terkunci. Elvis memelukku, dan wajahku memerah karena malu. Isabella, aku mencintaimu. Aku benar-benar tidak tahan dengan suara ini. Kepala Elvis secara bertahap diturunkan, dan dia menciumku.